Iya. Tapi ini banyak di Agustus. Iya. Mulai, oke. Jadi begini, di masa pandemi ini kita tentu semua pelaku usaha menginginkan bisa survive ya, bisa mengatasi kondisi seperti ini dan bisa selamat melintasi semua kondisi yang seperti ini. Strategi kami di BNI Syariah atau perbankan pada umumnya adalah yang pertama menjaga likuiditas. Jadi likuiditas menjadi sangat penting bagi perbankan di masa pandemi ini. Dengan likuiditas yang baik, maka transaksional itu bisa kita lakukan secara baik dan lancar. Kemudian yang strategi kedua adalah menjaga dengan baik kualitas pembiayaan. Jadi kualitas pembiayaan ini kan beberapa waktu lalu pemerintah sudah mengeluarkan program relaksasi. Ini juga kita manfaatkan untuk mengatur kembali angsuran kewajiban nasabah supaya sesuai dengan kemampuannya. Karena sebagian dari pelaku usaha di mana nasabah kami juga mengalami penurunan kemampuan bayar, maka ya kita sesuaikan dengan kemampuannya. Lalu kita juga harus adaptasi, jadi berani beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang ada di sekitar kita. Bahwa masyarakat sekarang ini lebih memilih untuk transaksi secara digital. Nah, tentu ini sebuah peluang bagi pelaku usaha, tentu juga sebuah peluang bahwa kemudian kita mengembangkan digitalisasi. Nah, BNI Syariah sebenarnya sudah melakukan digitalisasi itu, tapi kita akan lebih mempercepat lagi fitur-fitur lain di aplikasi kami supaya kemudian bisa mengakomodir lebih banyak lagi transaksional cukup dengan digital atau cukup dengan gadget gitu. Jadi tidak perlu lagi kemudian masyarakat sering-sering datang ke cabang, tapi dari rumah melalui media gadget pun sudah bisa bertransaksi. Gitu. Kemudian di sisi lain, secara umum ya, sebenarnya kalau setiap krisis itu akan melahirkan seorang inovator gitu. Nah, itu yang sangat menarik. Jadi artinya jangan sampai para pelaku usaha ini pada umumnya, para pelaku usaha kemudian menjadi surut atau mungkin tidak mau berkembang lagi gitu. Justru pada waktu seperti sekarang ini, maka kesempatan bagi para pelaku usaha untuk berbuat inovasi. Inovasi itu ya bisa dari sisi produknya, dari sisi cara penjualannya. Pelaku usaha harus mau mencari peluang-peluang baru. Toh kebutuhan dari masyarakat akan makanan, sandang, itu kan tetap ada. Hanya perubahan dari yang semula transaksi secara manual katakanlah itu akan menjadi secara online. Nah, ini juga akan membuat perubahan dalam budaya dan kebiasaan masyarakat. Ini yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Kemudian bagi para pelaku usaha ataupun nasabah dari bank yang kemudian mengikuti relaksasi ya, program relaksasi pembiayaan yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah ini karena terdampak COVID, saya rasa juga harus mempersiapkan diri dengan baik ke depannya gitu. Jadi kita kan belum tahu sampai kapan COVID ini akan bisa berakhir. Nah, jangan lupa bahwa relaksasi ini kan selama 1 tahun sampai dengan Maret tahun 2021. Nah, berarti mulai sekarang ini kesempatan bagi kita untuk kemudian harus mencari inovasi dan pengembangan produk supaya bisa survive
menuju ke arah pada waktunya kemudian relaksasi itu berakhir gitu. Jadi bagaimana kondisi yang sekarang ini justru mengasah kita supaya lebih bagus dalam mengelola usaha, mengembangkan diri lagi, bangkit lagi untuk kemudian pada waktunya relaksasi itu berakhir di tahun depan, para pelaku usaha maupun nasabah sudah siap untuk kemudian kembali lagi kepada kewajiban pembayaran secara normal seperti itu.